Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu sabar. Sabar bukan hanya sekedar menunggu, tetapi juga merupakan sebuah sikap dan pengendalian diri yang penuh makna. Mari kita renungkan bersama bagaimana sabar dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan kita. Pengertian sabar menurut KBBI itu ada dua. Yang pertama itu, sabar adalah suatu sikap untuk bertahan dalam menghadapi cobaan. Hal ini akan menjadikan seseorang tidak mudah marah, tidak lekas untuk putus asa, dan selalu tabah. Lalu untuk pengertian sabar yang kedua, itu adalah sifat tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Secara sederhana, pengertian sabar itu suatu sikap yang dapat menahan emosi dan keinginan. Lalu definisi sabar. Sabar itu berasal dari bahasa Arab atau sabar, yang berarti menahan diri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah sabar kalian." Sabar itu kemampuan untuk tetap tenang dan tidak mudah tersulut emosi ketika menghadapi kesulitan atau cobaan. Ada 3 jenis sabar yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu sabar dalam ketaatan. Contohnya ketika kita melaksanakan perintah Allah meskipun ada banyak tantangan. Yang kedua itu sabar dalam menghadapi cobaan. Ketika Allah menguji kita dengan berbagai musibah, kita tetap sabar. Yang ketiga itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Contohnya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lalu ada pentingnya sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar itu banyak sekali manfaatnya di kehidupan kita. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita bersabar, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada semua rencana Allah. Yang kedua itu membangun karakter yang kuat. Dengan bersabar, kita bisa melatih untuk lebih tegar menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga itu menciptakan kedamaian jiwa. Sabar membantu kita mengatasi stres dan kecemasan, memberikan kita ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Lalu contoh nyata dari sabar adalah di kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang sabar menghadapi penyakit dan kehilangan harta benda. Ketika diuji, beliau tidak mengeluh, tetapi terus berdoa dan berharap kepada Allah. Hasilnya, Allah mengembalikan semua yang hilang dan memberikan nikmat yang lebih besar. Cara meningkatkan sifat sabar itu agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara meningkatkan sabar agar kita menjadi pribadi yang lebih sabar, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu berdoa. Mintalah kepada Allah untuk diberikan kesabaran. Nah, yang kedua itu mengingat hikmah di balik ujian. Setiap ujian itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga itu bergaul dengan orang-orang yang sabar. Lingkungan yang baik itu dapat memotivasi kita untuk lebih sabar. Lalu yang keempat, menerapkan mindfulness. Dengan merenungkan setiap peristiwa, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting tentang sabar. Yang pertama adalah keberanian. Sabar itu menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergoda untuk bereaksi secara impulsif. Nah, yang kedua itu kekuatan mental. Sabar itu membangun kekuatan mental. Saat kita belajar untuk bersabar, kita juga belajar untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita. Yang ketiga, hasil positif. Banyak orang yang mengalami manfaat besar dari kesabaran, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam mencapai tujuan hidup.
Kesabaran itu sering kali menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tindakan yang tergesa-gesa. Yang keempat, nilai spiritual. Dalam banyak tradisi agama, sabar itu dianggap sebagai salah satu kebajikan. Contohnya itu dalam agama Islam, sabar adalah salah satu sifat yang dianjurkan dan dianggap sebagai bentuk iman. Yang kelima, praktik sehari-hari. Mengembangkan sifat sabar bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu dengan tenang dalam antrian, menghadapi kemunduran dengan kepala dingin, atau memberi waktu kepada diri sendiri untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi. Yang kelima, praktik sehari-hari. Mengembangkan sifat sabar bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menunggu dengan tenang dalam antrian dan memberi waktu kepada diri sendiri untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi. Dengan bersabar, kita bisa menciptakan hidup yang lebih harmonis dan seimbang, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Lalu terakhir, pengertian sabar menurut para ahli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menurut ia, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan dan cobaan tanpa kehilangan ketenangan hati. Ia menekankan bahwa sabar merupakan bagian dari iman dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menurut Khalil Gibran, penulis dan penyair Khalil Gibran itu mengartikan sabar sebagai kemampuan untuk mengatasi kesedihan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ia percaya bahwa sabar membantu kita menerima keadaan dan menemukan kebijaksanaan dalam pengalaman hidup. Lalu yang ketiga, menurut Catherine Peterson, penulis ini menyatakan bahwa sabar itu adalah kemampuan untuk terus maju meskipun mengalami kesulitan. Dalam pandangannya, sabar itu adalah suatu bentuk keberanian yang memungkinkan kita untuk tetap berjuang meskipun situasinya sulit. Yang keempat, menurut Stephen dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, dia menekankan bahwa sabar adalah kemampuan untuk menunda kepuasan dan mengontrol emosi demi mencapai tujuan jangka panjang. Sabar itu membantu kita bertindak dengan bijaksana dan tidak tergoda oleh dorongan sesaat. Lalu menurut Dr. Wayne, seorang motivator dan penulis, ia berpendapat bahwa sabar adalah sikap dan menerima kenyataan dan memberi ruang bagi diri kita untuk bertumbuh. Ia menekankan pentingnya mengembangkan sabar sebagai bagian dari perjalanan hidup yang positif. Lalu menurut Nelson Mandela, dia mengajarkan bahwa sabar adalah kekuatan untuk tetap berkomitmen pada tujuan meskipun menghadapi banyak sekali tantangan. Bagi dia, sabar itu bagian dari perjuangan untuk keadilan dan kebebasan serta pengorbanan untuk mencapai visi yang kita inginkan. Nah, menurut pengertian itu, jadi itu sabar itu bukan hanya sekadar menunggu, tetapi juga mencakup aspek penerimaan, ketahanan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua materi yang sudah dipaparkan tentang sabar dalam kehidupan sehari-hari, mari kita ingat bahwa sabar bukanlah hal yang mudah, tapi dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, kita bisa melatih diri untuk menjadi lebih sabar. Sabar bukan hanya tentang menunggu, tetapi bagaimana kita merespon setiap situasi dengan bijaksana tanpa tergesa-gesa. Saya akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bersabar dan menjadikan sabar sebagai bagian dari karakter kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.